kisah asmara Rara Mendut dan Pranacitra, kesetiaan cinta dan harga diri. Di Teluk Cikal, termasuk dalam wilayah Kadipaten Pati, Jawa Tengah, yang diperintah oleh Adipati Pragolo II di bawah Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung, hidup seorang gadis anak nelayan bernama Rara Mendut. Ia seorang gadis yang cantik dan rupawan. Rara Mendut juga dikenal sebagai seorang gadis yang teguh pendirian. Ia tidak sungkan-sungkan menolak para lelaki yang datang melamarnya sebab ia sudah memiliki calon suami, yakni seorang pemuda desa yang tampan bernama Pranacitra, putra Nyai Singabarong, seorang saudagar kaya raya. Berita tentang kecantikan dan kemolekan Rara Mendut terdengar oleh Adipati Pragolo II. Penguasa Kadipaten Pati itu pun bermaksud menjadikannya sebagai selir. Sudah berkali-kali ia mengujuknya, namun Rara Mendut tetap menolak. Merasa dikecewakan, Adipati Pragolo II mengutus beberapa pengawalnya untuk menculik Rara Mendut. Rara Mendut dibawa ke istana dan dipingit di dalam puri Kadipaten Pati, di bawah asuhan seorang dayang bernama Ni Semangka dan Genduk Tuku. Sementara Rara Mendut dalam masa pingitan, di Kadipaten Pati sedang terjadi gejolak. Sultan Agung menuding Adipati Pragolo II sebagai pemberontak karena tidak mau membayar upeti kepada Kesultanan Mataram. Singkat cerita, Sultan Agung langsung memimpin penyerangan bersama Panglima Tumenggung Wiraguna untuk menghadapi Adipati Pragolo II. Setelah melalui pertarungan yang sengit, Adipati Pragolo II berhasil terbunuh. Memimpin pasukan, Tumenggung Wiraguna segera merampas harta kekayaan Kadipaten Pati termasuk Rara Mendut. Tumenggung Wiraguna langsung terpesona saat melihat kecantikan Rara Mendut. Ia pun memboyong Rara Mendut ke Mataram untuk dijadikan selirnya. Untuk kesekian kalinya, Rara Mendut menolaknya mentah-mentah. Bahkan dengan terang-terangan, Rara Mendut mengatakan kalau dirinya sudah memiliki kekasih bernama Pranacitra. Tumenggung Wiraguna murka dan memberikan pilihan yang cukup berat, bahwa Rara Mendut harus membayar pajak kepada kerajaan Mataram. Rara Mendut meminta izin untuk berjualan rokok supaya dapat memenuhi kewajiban membayar pajak. Dia berjualan di pasar, rokoknya laris. Bahkan para lelaki itu rela mengeluarkan uang demi membeli rokok bekas isapan Rara Mendut. Pranacitra yang mengetahui keberadaan Rara Mendut berusaha untuk melarikannya dari Mataram. Rara Mendut pun berhasil melarikan diri bersama Pranacitra. Pelarian Rara Mendut dan Pranacitra diketahui Tumenggung Wiraguna. Pasangan ini berhasil ditemukan oleh prajurit Tumenggung Wiraguna. Rara Mendut dibawa kembali ke Mataram, sementara itu Pranacitra dihabisi oleh prajurit Tumenggung Wiraguna. Sepeninggal Pranacitra, Tumenggung Wiraguna kembali membujuk Rara Mendut agar mau menjadi selirnya. Namun, usaha tetap sia-sia, gadis cantik itu tetap menolak. Sang Panglima pun tidak kehabisan akal. Ia kemudian menceritakan perihal kematian Pranacitra kepada Rara Mendut. Rara Mendut tidak percaya begitu saja. Tumenggung Wiraguna membawa Rara Mendut ke makam kekasihnya. Rara Mendut histeris melihat gundukan tanah di hadapannya. Tumenggung Wiraguna membujuk Rara Mendut meninggalkan tempat itu. Gadis ayu itu mengikuti di belakangnya sambil terus menangis. Belum jauh mereka berjalan, Rara Mendut mengancam akan melaporkan perbuatan Tumenggung Wiraguna kepada Raja Mataram, Sultan Agung. Tumenggung Wiraguna marah mendengar ancaman Rara Mendut. Dia menarik tangan gadis itu dengan kasar. Rara Mendut meronta, berusaha melepaskan diri dari pegangan tangan Wiraguna. Begitu berhasil melepaskan diri, Rara Mendut mengambil keris yang terselip di pinggang Tumenggung Wiraguna. Rara Mendut berlari menuju makam kekasihnya. Tumenggung Wiraguna berusaha mengejarnya. Setiba di makam Pranacitra, Rara Mendut bermaksud untuk bunuh diri. Wiraguna berusaha mencegahnya, namun terlambat. Rara Mendut menusukkan keris itu ke perutnya. Tubuhnya bersimbah darah, jatuh di atas makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiraguna merasa amat menyesal atas perbuatannya. Penyesalan itu tak ada gunanya karena semuanya sudah terjadi. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiraguna menguburkan Rara Mendut satu liang dengan Pranacitra. Begitulah kisah perjuangan Rara Mendut dalam mempertahankan harga diri dan kesetiaannya. Oh my God. Aduh.